Halo, perkenalkan saya Fairusyanova Fikri dari Teknik Komputer 2020. Di sini saya akan mendemokan paket Tracer 5.1.9 Investigate STP Loop Prevention. Tujuan dari lab ini yaitu untuk mendeskripsikan operasi Spanning Tree Protocol dan juga menjelaskan bagaimana Spanning Tree Protocol mencegah switching loops. Baik, langsung saja kita masuk ke part yang pertama, Observe a Converged Spanning Tree Instance. Step yang pertama, kita akan memverifikasi konektivitas. Kita akan melakukan ping dari PC1 menuju PC2 untuk mengecek konektivitas antara host. Kita ke PC1, ke command prompt, kita ketikkan ping dan IP dari PC2 yaitu 192.168.1.101. Nah, di sini kita berhasil melakukan ping yang dimana artinya kita sudah tersambung dengan jaringan. Kemudian kita langsung menuju ke step 2, yaitu untuk melihat status STP pada setiap switch. Selain itu kita juga akan memasukkannya ke dalam tabel berikut yang sudah saya pindah ke Word supaya bisa diisi. Baik, kita akan langsung saja ke switch 1. Kemudian kita akan enable dan kita ketikkan show spanning tree spanning strip tree spasi VLAN spasi 1. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel yang berisi port-port yang terhubung dengan switch 1. Nah, di sini statusnya pada G0/1 statusnya forward dan juga G0/2 statusnya forward juga. Kita masukkan ke dalam tabel pada switch 1. Sini statusnya forwarding atau FWD. Nah, di sini kita juga bisa melihat address root ID dan juga bridge ID, yang mana address pada bridge ID dan root ID-nya berbeda. Sehingga di sini kita bisa tuliskan pada arus bridge di sini no. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk kedua switch lainnya. Oke, kita ke switch 2. Kemudian ketikkan sama seperti tadi, enable. Kemudian kita ketikkan show spanning tree VLAN spasi 1. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat pada port G0/2 dan G0/1-nya sama-sama forwarding. Kita tuliskan di tabel FWD. Nah, kita akan kembali lihat ke sini. Nah, di sini address root ID dan juga bridge ID-nya sama. Oleh karena itu, kita akan tuliskan di tabel root bridge pada switch 2. Kita tuliskan yes. Oke, setelah itu kita akan mengecek pada switch ketiga. Kita enter, enable, show spanning tree VLAN spasi 1. Nah, di sini bisa kita lihat pada port G0/1 statusnya forward, sedangkan pada G0/2 statusnya PLK atau terblokir. Nah, bisa kita masukkan ke tabelnya. Pada G0/1-nya forwarding, sedangkan G0/2-nya PLK atau terblokir. Di sini bisa kita lihat juga bahwa address root ID dan bridge ID-nya berbeda, sehingga kita bisa tuliskan di sini no. Selanjutnya, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Yang pertama, what do you think this link light means? Menurutmu apa arti dari lampu-lampu link ini? Nah, lampu-lampu ini menunjukkan atau bisa mengartikan melakukan forwarding frame atau
meneruskan frame. Nah, di sini sedangkan pada switch 3 pada port G0/2 berwarna orange, yang berarti itu tidak meneruskan frame dikarenakan STP memblokir port tersebut. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, jalur apa yang diambil frame dari PC1 ke PC2? Dari PC1 ke PC2. Nah, jalur yang diambil dari PC1 menuju PC2 yaitu dari PC1 menuju switch 1, kemudian menuju switch 2, dan sampai di PC2. Oke, kemudian ke pertanyaan yang ketiga, mengapa frame tidak melalui S3? Frame tidak melalui S3 karena frame tidak bisa melalui S3 karena port pada switch 3 telah diblokir oleh STP. Selanjutnya ke pertanyaan yang keempat, mengapa spanning tree memposisikan sebuah port pada status terblokir? Spanning tree memposisikan sebuah port pada status terblokir karena supaya tidak menjadikan loop yang bisa menurunkan performa dan juga menyebabkan network fail pada saat melakukan proses forwarding. Selanjutnya kita akan ke part kedua, observe spanning tree convergence. Nah, di sini step 1 kita akan menghapus koneksi antara switch 1 dengan switch 2. Pertama-tama kita diminta untuk ke switch 3 terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk mengecek spanning tree, show spanning tree VLAN spasi 1. Kita enter. Nah, di sini statusnya G0/2-nya masih terblokir, sedangkan G0/1-nya forwarding. Nah, kemudian kita diminta untuk menghapus kabel yang menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2. Sudah, kemudian kita diminta untuk langsung segera mengecek ke switch 3 untuk mengecek spanning tree-nya dengan ketikan show spanning tree spasi VLAN spasi 1. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi LSN atau listening, kemudian kita ketikkan lagi show spanning tree spasi VLAN spasi 1. Nah, di sini statusnya sudah menjadi learning. Baik, kemudian kita show lagi. Nah, di sini statusnya sudah forwarding atau terhubung. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa yang kamu lihat yang terjadi pada status G0/2 pada proses ini? Ya, yang sudah bisa kita lihat tadi. Pertama-tama statusnya masih terblokir, kemudian akan berganti menjadi LSN atau listening, kemudian akan berubah lagi menjadi LRN atau learning, dan pada akhirnya akan menjadi FWT atau forwarding. Kemudian kita diminta untuk memverifikasi konektivitas antara PC1 dengan PC2 dengan cara melakukan ping dari PC1 menuju PC2. Kita ke PC1, command prompt, lalu kita akan ping 192.168.1.101. Oke, di sini kita berhasil melakukan ping. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada port yang menunjukkan warna orange yang mengindikasikan bahwa port berada dalam status spanning tree selain forwarding? Kenapa dan atau kenapa tidak? Di sini sudah tidak ada lagi yang berwarna orange karena sudah tidak ada lagi jalur loop pada network. Karena tadi kita sudah menghapus kabel antara switch 1 dengan switch 2. Baik, sekian demo tugas dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.